Bayangkan sebuah dunia di mana manusia bisa terbang tanpa sayap, di mana otot bukan dari daging, tapi kawat baja, dan tulang bukan tulang biasa, melainkan besi yang tak bisa ditembus senjata. Dunia itu bukan sekadar hayalan. Dunia itu adalah dunia Gatotkaca. Sebelum kita masuk ke dalam kisah luar biasa tentang Gatotkaca, pahlawan perkasa dari epos Mahabharata yang melegenda di tanah Jawa, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru dan misteri sejarah lainnya. Karena di akhir video ini, kamu akan tahu satu fakta yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentang siapa sebenarnya Gatotkaca. Bagian 1. Awal mula Gatotkaca lahir dari keajaiban. Cerita Gatotkaca dimulai dari sebuah keluarga ksatria Pandawa, tepatnya dari pasangan Bimasena, atau Bima, dan Dewi Arimbi. Namun, kelahirannya bukanlah kelahiran biasa. Konon, saat Dewi Arimbi melahirkan Gatotkaca, tubuh bayi itu aneh. Bukan bayi manusia normal. Dari tubuhnya keluar kawat, kulitnya keras, dan ia langsung tumbuh besar hanya dalam hitungan hari. Tapi proses kelahirannya penuh dengan rintangan. Bayi Gatotkaca lahir dengan pusar yang tidak bisa dipotong oleh senjata biasa. Semua pandita dan resi kebingungan. Akhirnya, pusarnya hanya bisa dipotong dengan senjata Kuntamilikarna, salah satu tokoh kuat dari pihak Kurawa. Namun, siapa sangka, senjata inilah yang kelak akan menjadi kelemahannya. Fakta ini akan jadi petunjuk untuk misteri besar di akhir video ini. Bagian 2, anak yang tumbuh dalam hitungan hari. Setelah pusarnya berhasil dipotong, Gatotkaca tidak tumbuh seperti anak pada umumnya. Dalam sekejap mata, tubuhnya membesar, tenaganya luar biasa. Bahkan saat masih bayi, ia sudah mampu berjalan, berlari, dan melompat sejauh gunung ke gunung. Karena tubuhnya yang luar biasa ini, para dewa pun memperhatikannya. Mereka tahu, anak ini bukan ksatria biasa. Dewa Indra dan Batara Guru turun dari kahyangan untuk memberinya anugerah, otot kawat dan tulang besi. Sejak saat itu, Gatotkaca dijuluki otot kawat tulang besi, simbol kekuatan yang tak tertandingi. Bagian 3, kekuatan super Gatotkaca. Gatotkaca bukan hanya kuat secara fisik. Ia adalah satu-satunya ksatria yang bisa terbang tanpa sayap. Kecepatan terbangnya bagaikan kilat, suaranya menggelegar di angkasa, membuat musuh gentar sebelum pertempuran dimulai. Selain itu, ia punya senjata sakti bernama Antakusuma, pakaian ajaib yang membuatnya melayang di udara tanpa batas. Dalam dunia pewayangan Jawa, Gatotkaca digambarkan sebagai sosok yang tak terkalahkan di udara. Bayangkan, di era sekarang, kalau Gatotkaca hidup di dunia modern, mungkin dia bisa menandingi Superman atau bahkan Iron Man. Bedanya, kekuatannya bukan dari teknologi, tapi dari anugerah para dewa dan darah ksatria Pandawa. Bagian 4. Peran Gatotkaca di Perang Bharatayuddha. Semua kekuatan itu akhirnya diuji dalam Perang Bharatayuddha, perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Gatotkaca menjadi garda depan di medan perang. Dengan terbang di udara, ia menebas musuh-musuh Kurawa dari atas. Namun, takdir berkata lain. Karena, ksatria besar dari pihak Kurawa yang dulu memotong pusar Gatotkaca, memegang senjata pamungkas bernama Kunta. Senjata ini hanya bisa digunakan sekali dan akan menewaskan siapapun yang menjadi sasarannya. Duryodhana memerintahkan Karna untuk menggunakan senjata itu melawan Arjuna, ksatria Pandawa yang sangat berbahaya. Tapi para dewa turun tangan dan memberi wangsit. Jika Kunta digunakan untuk Arjuna, perang akan berakhir tak seimbang. Maka mereka memerintahkan Gatotkaca untuk maju. Dengan sadar, Gatotkaca menerima takdirnya. Ia melayang ke angkasa, berperang dengan gagah, hingga Kunta melesat menghantam dadanya. Tubuh Gatotkaca meledak di langit, menciptakan cahaya yang menerangi medan perang. Bagian 5, fakta nomor 5 yang mengubah pandanganmu. Sekarang, kita sampai pada bagian yang kamu tunggu-tunggu, fakta nomor 5 yang akan mengubah pandanganmu tentang Gatotkaca. Tahukah kamu, menurut beberapa naskah pewayangan Jawa, Gatotkaca bukan sekadar tokoh mitologi, tapi representasi dari kekuatan rakyat jelata yang lahir dari penderitaan? Kenapa begitu? Ia lahir dari Bima, ksatria Pandawa yang terkenal dekat dengan rakyat kecil. Tubuhnya yang terbuat dari besi dan kawat melambangkan kekuatan industri dan tenaga kerja keras masyarakat. Kematian heroiknya adalah pengorbanan agar dunia tetap seimbang, sama seperti rakyat kecil yang sering berkorban demi negara. Bahkan, ada yang menyebut Gatotkaca adalah simbol transisi zaman,
dari kekuatan manusia menuju kekuatan mesin atau teknologi. Itulah mengapa ia disebut otot kawat, tulang besi. Jadi, Gatot-Kaca bukan hanya pahlawan perang, tapi juga simbol kekuatan kolektif dan pengorbanan besar. Bagian 6, makna simbolis Gatot-Kaca lebih dari sekadar pahlawan. Setelah kita mengungkap fakta nomor 5 tadi, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa Gatot-Kaca begitu diagungkan dalam budaya Jawa dan Nusantara? Jawabannya terletak pada makna simbolisnya. Gatot-Kaca bukan hanya sekadar tokoh mitologi, melainkan representasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keberanian. Dari kecil, Gatot-Kaca tidak pernah takut menghadapi bahaya. Bahkan ketika tahu akan mati terkena kunta, ia tetap maju. Pengorbanan. Ia rela mengorbankan nyawa demi melindungi Arjuna dan menjaga keseimbangan dunia. Kekuatan dan kerendahan hati. Walaupun memiliki kekuatan luar biasa, Gatot-Kaca tetap berbakti pada Pandawa dan tidak sombong. Menariknya, dalam pewayangan Jawa, Gatot-Kaca sering digambarkan dengan bentuk yang gagah, wajah teduh, dan sikap rendah hati. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan dari kesombongan, melainkan pengabdian. Bahkan, beberapa dalang dan budayawan percaya bahwa Gatot-Kaca adalah lambang generasi muda kuat. Bagian 7. Gatot-Kaca di era modern masih relevan? Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa relevansi Gatot-Kaca di zaman sekarang? Mungkin kita tidak lagi bertarung dengan tombak dan panah, tapi dunia modern punya perang sendiri. Perang melawan kebodohan. Perang melawan ketidakadilan. Perang melawan kemiskinan dan korupsi. Gatot-Kaca mengajarkan bahwa kekuatan harus digunakan untuk melindungi, bukan menindas. Sama seperti ia melindungi Pandawa, kita pun harus melindungi kebenaran dan keadilan. Tak heran, Gatot-Kaca diangkat menjadi ikon dalam berbagai bentuk modern. Tanda centang tebal patung Gatot-Kaca di Bandara Ngurah Rai, Bali, menyambut wisatawan dengan gagah. Tanda centang tebal Gatot-Kaca di game Mobile Legends, menjadi hero yang mencerminkan kekuatan Nusantara. Tanda centang tebal Gatot-Kaca dalam film superhero Indonesia, yang menggabungkan budaya lokal dengan sinema modern. Semua itu membuktikan satu hal, Gatot-Kaca bukan hanya legenda masa lalu, tapi inspirasi masa kini dan masa depan. Pertanyaannya sekarang, kalau Gatot-Kaca hidup di era ini, menurut kamu, apa yang akan ia lakukan? Jadi tentara super? Jadi pahlawan rakyat? Atau jadi simbol teknologi canggih seperti Iron Man? Penutup. Itulah kisah luar biasa Gatot-Kaca, dari kelahirannya yang ajaib hingga pengorbanannya di medan perang. Dan fakta kelima tadi, bukankah itu membuat kita memandang Gatot-Kaca dengan cara yang berbeda? Kalau menurut kamu, Gatot-Kaca lebih cocok disebut pahlawan mitologi atau simbol kekuatan rakyat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-temanmu, supaya kita bisa terus menghidupkan kembali legenda-legenda Nusantara yang penuh makna. Karena di channel ini, kita percaya bahwa setiap cerita punya kekuatan untuk menginspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.